Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahra Mutiara Mawati dengan NIM 202011111114 kelas MM31R. Di sini saya akan menyampaikan UTS Manajemen Pemasaran. Sebelumnya, marilah kita ketahui tentang latar belakang dari Aqua. Aqua atau disebut juga Danone Aqua adalah merek air minum dalam kemasan yang diproduksi oleh Aqua Group sejak tahun 1973. Selain di Indonesia, Aqua juga melayani penjualan produknya di Malaysia, Singapura, serta Brunei. Sebagai pelopor AMDK di Indonesia, Aqua telah menjadi merek generik di kalangan produk AMDK. Untuk pertanyaan nomor 1, tentang proses penciptaan nilai bagi pelanggan, serta contoh penerapannya pada Aqua. Saya akan membahas the marketing process yang terdiri dari 5 bagian. Untuk yang pertama yaitu understanding the marketplace and customer needs. Needs merupakan keadaan merasa kekurangan, di mana kebutuhan akan air bersih terus meningkat, namun demikian pula dengan pencemaran air yang terjadi, sehingga masyarakat semakin kesulitan untuk mendapatkan air bersih yang dapat dikonsumsi. Selanjutnya adalah wants, merupakan bentuk kebutuhan manusia yang dibentuk oleh budaya serta kepribadian individu. Karena terbiasa meminum air kemasan, Aqua diterima di masyarakat karena kepraktisannya. Selanjutnya adalah demands, di mana keinginan manusia yang didukung oleh daya beli. Perusahaan Aqua memproduksi AMDK agar dapat dikonsumsi secara praktis dan juga mudah oleh masyarakat dengan harga yang sangat terjangkau. Sehingga Aqua memproduksi air mineral tersebut dengan berbagai macam ukuran yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan konsumennya. Selanjutnya ada marketing offerings, yaitu di mana kombinasi produk, layanan, informasi, ataupun pengalaman yang ditawarkan ke pasar untuk memuaskan suatu kebutuhan dan juga keinginan. Tidak hanya menawarkan air minum dalam kemasan bersih, Aqua juga turut menawarkan gaya hidup sehat pada konsumennya. Selanjutnya adalah marketing miopia, di mana perusahaan lebih memperhatikan yang spesifik produk daripada manfaat serta pengalaman yang dihasilkan. Aqua mengeluarkan desain pada botol kemasannya bertemakan kartun ataupun animasi yang sedang digemari oleh anak-anak, agar anak-anak tersebut tertarik untuk mengkonsumsi produk Aqua. Dapat kita lihat contohnya adalah produk Aqua dengan desain Frozen dan juga Baby Shark. Selanjutnya ada customer value and satisfaction, di mana perusahaan Aqua harus terus berinovasi agar para pelanggan membeli kembali produk mereka, sehingga para customer tidak beralih ke pesaing. Hal ini dapat dilihat dari inovasi Aqua yang menghadirkan Aqua 100 Recycle, di mana botol tersebut dibuat dari hasil daur ulang sampah plastik. Selanjutnya adalah exchange, yaitu grup Aqua memastikan bahwa seluruh bahan baku yang digunakan tentunya sudah memenuhi persyaratan keamanan pangan sehingga aman bagi kesehatan konsumen. Demikian pula setiap material kemasan yang digunakan pun harus sesuai standar yang disetujui oleh Danone Research Packaging Center (DRPC). Yang kedua adalah designing a customer-driven marketing strategy, yaitu selecting customer to serve, di mana perusahaan memutuskan siapa yang akan dilayaninya. Ini dilakukan dengan membagi pasar menjadi segmen pelanggan atau segmentasi pasar, dan juga memilih target pemasaran. PT Aqua memilih pasar potensial untuk produk air mineral ini bagi semua kalangan dan juga tentunya semua profesi yang peduli terhadap kesehatannya. Tidak hanya di perkotaan, tetapi juga produknya sudah sampai di pedesaan. Target audiensnya adalah masyarakat metropolitan yang aktif, dinamis, serta memiliki mobilitas yang tinggi, yang membutuhkan kepraktisan dalam mengkonsumsi minuman yang baik, serta sehat untuk tubuhnya. Selanjutnya adalah choosing a value proposition, di mana merupakan manfaat atau nilai yang dijanjikan untuk diberikan kepada konsumen demi memenuhi kebutuhan mereka. Perusahaan menjawab pertanyaan pelanggan, mengapa saya harus membeli merek Aqua daripada merek pesaing? Aqua selalu memastikan kualitas airnya tetap terjaga di setiap prosesnya, melalui dari memilih sumber air terbaik, proses pengemasan dengan standar mutu tinggi, serta menjaga kemuniannya hingga sampai di tangan konsumen. Air yang diambil pun bersumber dari air lapisan tanah yang paling dalam.
Air Aqua juga sudah sesuai rekomendasi BPOM dan juga SNI sehingga dipastikan aman. Jaminan keamanan bertambah karena Aqua juga melakukan lebih dari 400 kali cek kualitas guna memastikan air layak minum. Tidak hanya itu, Aqua juga berasal dari 17 sumber air pegunungan terpilih di Indonesia. Selanjutnya, constructing an integrated marketing plan and program. Di mana hal ini menyangkut pada marketing mix 4P, yaitu yang pertama ada produk, yaitu Aqua hadir dalam kemasan botol plastik dari 330 ml hingga 1.500 ml. Juga ada kemasan gelas plastik, yaitu 240 ml, dan kemasan galon liter 19 liter. Aqua juga mengeluarkan kemasan baru, yaitu kemasan botol kaca yang dinamakan dengan Aqua Reflection, dan juga Aqua 100 Recycle yang merupakan kemasan botol plastik 100% hasil daur ulang pertama di Indonesia yang juga 100% dapat didaur ulang sehingga membawa kebaikan bagi lingkungan. Selanjutnya adalah price, di mana nilai moneter yang harus dibayar oleh pelanggan untuk memperoleh atau memiliki produk suatu perusahaan. Price juga merupakan komponen penghasil pendapatan yang penting bagi perusahaan. Di sini dapat kita lihat price list dari Aqua dimulai dari Rp500 hingga yang paling mahal ada Rp20.000 untuk Aqua galon 19 liter. Place atau distribusi tempat, yaitu Aqua didistribusikan oleh 67 distributor dan juga 16 depo cabang Aqua langsung di seluruh Indonesia dengan penetrasi sekitar 800.000 outlet yang terdiri dari pedagang besar dan juga pengecer atau retailer. Selanjutnya adalah promotion, di mana Aqua melakukan berbagai promosi baik melalui media online, media cetak, maupun saluran komunikasi lainnya. Seperti kita ketahui bahwa banyak sekali iklan produk dengan merek Aqua yang mengisi setiap iklan di televisi maupun di media cetak. Ini merupakan salah satu strategi pemasaran Aqua yang dijalankannya. Aqua juga turun mensponsori beberapa bidang olahraga dan juga beberapa bidang lainnya untuk mendongkrak popularitas merek ini agar lebih dikenal masyarakat luas. Berikut adalah contoh dari promotion Aqua yang ada di televisi. Disinilah asal mulanya, sumber air pegunungan di Indonesia. Mengalir ke penjuru Nusantara selama lebih dari 45 tahun. Dari generasi ke generasi, Aqua dengan label baru, kebaikan berawal dari sini. Selanjutnya adalah building profitable relationship, di mana customer relationship management, yaitu keseluruhan proses membangun serta memelihara hubungan pelanggan yang menguntungkan dengan memberikan nilai serta kepuasan pelanggan yang unggul. Hal ini berkaitan dengan memperoleh, mempertahankan, serta menumbuhkan pelanggan. Aqua memiliki varian Aqua Reflection yang merupakan air mineral dalam kemasan yang juga bersumber dari air bawah tanah atau mata air pegunungan yang belum terjamah. Airnya juga diproses melalui proses bertahap hingga menghasilkan air jernih yang kualitasnya terjamin dan dapat kita konsumsi. Selanjutnya yang terakhir adalah capturing value from customer, yaitu pemasaran tidak dapat menciptakan nilai pelanggan dan membangun hubungan pelanggan sendiri. Selain pandai dalam manajemen hubungan pelanggan, perusahaan juga bekerja sama dengan perusahaan lain dengan mitra di luar perusahaan. Di sini dapat kita ketahui adalah kerjasama Aqua dengan RH. Sebuah inovasi dari para ahli, RH dan Aqua, dengan 24-hour hydration lock, mengunci kesegaran dan kelembapan kulitmu sepanjang hari. RH X Aqua Refresh. Selanjutnya di nomor 2 adalah tentang elemen-elemen microenvironment dan juga macroenvironment dari merek Aqua. Yang pertama, saya akan membahas microenvironment yang faktornya terdiri dari company, supplier, marketing intermediaries, customer, competitors, serta publics. Yang pertama adalah the company, di mana berbagai kelompok yang ada dalam perusahaan Aqua seperti manajemen puncak,
Sumber daya manusia, akuntansi, dan lain-lain perlu diperhitungkan oleh manajemen pemasaran untuk ikut merancang rencana pemasaran. Yang kedua adalah suppliers, di mana bagian penting dari keseluruhan jaringan pengiriman nilai pelanggan organisasi. Mereka adalah orang-orang yang memberikan masukan untuk bisnis seperti bahan baku, suku cadang, peralatan, serta lain-lain. Yang ketiga adalah marketing intermediaries, di mana perusahaan yang membantu perusahaan Aqua untuk mempromosikan, menjual, serta mendistribusikan barangnya kepada pembeli akhir. Contohnya adalah pengecer, perusahaan distribusi fisik, agen layanan pemasaran, serta perantara keuangan. Selanjutnya adalah customer, di mana pelaku terpenting dalam lingkungan mikro perusahaan Aqua adalah pelanggannya. Seluruh jaringan penyampaian nilai bertujuan untuk melibatkan pelanggan sasaran serta menciptakan hubungan yang kuat dengan perusahaan Aqua. Yang kelima adalah competitors, di mana perusahaan harus mendapatkan keuntungan strategis dengan memposisikan penawaran kuat terhadap penawaran pesaing dalam pikiran konsumen. Di sini dapat kita lihat adalah competitors dari Aqua adalah Ades, Nestle Pure Life, Restylane, dan juga Le Mineral. Dan terakhir ada publics, yaitu kepentingan aktual atau potensial yang berdampak pada kemampuan organisasi untuk mencapai tujuannya. Di sini dapat kita lihat adalah contoh inisiatif Aqua mengelola sampah botol plastik di Kepulauan Seribu. Selanjutnya adalah macro environment yang terdiri dari faktor demografik, economic, natural, technological, political, serta kultural. Yang pertama adalah demografik, yaitu Aqua mengelompokkan target konsumennya berdasarkan gaya hidup yang sehat. Hal ini dapat dilihat dari visi misi Aqua, yaitu menginspirasi masyarakat Indonesia untuk hidrasi yang lebih sehat. Selanjutnya adalah ekonomik, di mana tersedia air bersih yang semakin menipis membuat perusahaan Aqua memproduksi AMDK dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan harga yang ekonomis. Selanjutnya adalah natural, di mana mengacu pada sumber daya alam atau lingkungan fisik yang diperlukan sebagai input oleh pemasar ataupun yang dipengaruhi oleh kegiatan pemasaran. Selanjutnya yang keempat adalah technological, di mana perusahaan Aqua memproses produk mereka dengan sistem terintegrasi menyeluruh tanpa tersentuh tangan dan dengan 400 kali cek kualitas. Selanjutnya adalah political, di mana sebagai warga koperasi yang baik, Aqua turut memastikan operasional bisnisnya dengan mematuhi seluruh peraturan dan hukum yang berlaku di Indonesia. Aqua juga mengkampanyekan pemahaman mengenai anti-fraud dan juga anti-korupsi. Aqua juga menerbitkan business conduct policy untuk mendukung efektivitas kampanye tersebut. Yang terakhir ada kultural, di mana Aqua memahami gaya hidup sehat para konsumennya, sehingga Aqua memastikan kemurnian dari produk untuk membantu menunjang gaya hidup sehat konsumennya. Selanjutnya di sini adalah contoh dari technological oleh Aqua. Bapak paling perhatian sama kemurnian. Kemurnian itu datangnya dari alam. Cara Bapak itu gak cuma satu, tapi ada 100 cara. Cara Bapak ngawasin itu teliti banget. Selanjutnya nomor 3, yaitu tentang identify the core customer value, actual and augmented product level of the product you have chosen. The 3 level of product. First is core customer value. The first and most basic level is called the core customer value. The core customer value answer the question. First, what is the buyer really buying? When Aqua design a product, it should first think of the core problem. Second, what does the consumer really seek? A customer buying Aqua seeks more than just a drink, but
They want to rehydrate and continue their healthy lifestyle. Always ask for, when developing a product, what benefit does the customer really seek? What is the problem that needs to be solved? The second is actual product. Aqua should turn the core benefit, the core customer value they identified into an actual product. This involves developing product feature, design, a quality level, a brand name, and even a packaging. Aqua Reflection containing high-quality mineral water from Selective Spring. Not only about the quality of the water, Aqua Reflection also really looks at their packaging concept. By carrying out the four main pillars, fashion, art, music, and culinary, Aqua Reflection wants to give awareness to the public that hobbies, enthusiasm, and also education are windows to the soul. The second is augmented product level. The levels of product are complete with the augmented product. The augmented product rounds of the three levels of product being built around the core value and the actual product. It simply offers additional customer service and benefits. If customer buy Aqua Click and Go, the customer and get more effectiveness for drink. Customers don't need to open the bottle cap, but only open the cap up. The added value also allows Aqua to charge a premium price. Selanjutnya ada nomor 4, tentang usulan suatu ide brand sponsorship dan suatu ide strategi brand development yang saat ini belum ditempuh oleh Aqua. Untuk yang pertama yaitu mengenai ide brand sponsorship, yaitu Aqua ikut mensponsori kegiatan pendakian gunung atau para peneliti yang sedang meneliti di gunung. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan cara pembagian Aqua AMDK literan untuk menunjang perbekalan para pendaki di mana olahraga mendaki juga dapat dikategorikan sebagai gaya hidup sehat. Yang kedua adalah ide strategi brand development di mana Aqua mengeluarkan merchandise untuk para pelanggannya seperti goodie bag, gelas, hingga peralatan makan yang terbuat dari 100% hasil recycle. Hal ini juga selaras dengan misi dari Aqua yaitu selalu berusaha menjaga keseimbangan antara keberlanjutan bisnis dengan kelestarian alam untuk Indonesia yang lebih sehat. Untuk pertanyaan nomor 5 tentang pricing strategi yang diterapkan oleh Aqua. Yang pertama adalah ekonomi pricing, di mana strategi penetapan harga ekonomi melibatkan penargetan pelanggan yang ingin menghemat uang sebanyak mungkin untuk barang ataupun layanan apapun yang akan mereka beli. Hal ini juga dapat dilihat dari prices produk Aqua yang sangat ekonomis. Selanjutnya adalah premium pricing, di mana penetapan harga premium adalah untuk bisnis yang menciptakan produk berkualitas tinggi dan juga memasarkannya kepada individu berpenghasilan tinggi. Kunci dari strategi penetapan harga ini adalah mengembangkan produk yang berkualitas tinggi dan yang akan dianggap bernilai tinggi oleh pelanggan. Hal ini dapat dilihat dari harga produk Aqua, yaitu Aqua Reflection yang harganya bisa 3 kali lipat dari harga standar produknya. Selanjutnya untuk nomor 6 tentang penerapan strategi vertical marketing system Aqua. Apa sih VMS itu? VMS atau biasa disebut sistem pemasaran vertikal terdiri dari produsen, pedagang besar, serta pengecer yang merupakan suatu kesatuan sistem dan mereka saling bekerja sama. VMS kontraktual, yaitu perusahaan independen pada tingkat produksi dan juga tingkat distribusi berusaha bergabung bersama melalui kontrak untuk memperoleh dampak yang ekonomis. Contohnya adalah sistem waralaba pengecer yang disponsori oleh Aqua, yaitu Aqua menyediakan distribusi produk Aqua, serta tempat untuk pengecer resminya, yaitu Aqua Home Service. Yang kedua adalah VMS korporasi atau Corporate VMS, yaitu menggabungkan serangkaian tahap produksi dan distribusi di bawah kepemilikan tunggal. Dalam hal ini, Aqua memproduksi dan juga mendistribusikan produknya sendiri ke berbagai tempat. Hal ini dapat dikaitkan dengan kepemilikan 21 pabrik Aqua
yang tersebar di Indonesia guna mempercepat pendistribusian ke berbagai daerah. Untuk pertanyaan nomor 7 tentang aspek promosional mix serta tools promosi merek Aqua. Yang pertama adalah advertising, di mana Aqua melakukan promosi melalui media sosial hingga media cetak. Berikut merupakan contoh video dari advertising yang dilakukan oleh Aqua melalui media sosial. Sama seperti kamu, aku pengen berkarya bareng lagi. Khususnya saat ini, harus tetap terlindungi. Kupilih Aqua dengan 3 perlindungan. Melindungi ekosistem sumber airnya, menjaga mineralnya, dan prosesnya seksama guna menjaga keasliannya. Dengan melindungi diri sendiri, kita bisa berbagi kebaikan dengan yang lain. Dan bersama-sama kita terus melangkah. Yang kedua adalah public relation, di mana Aqua turut aktif menjadi sponsorship untuk memperingati Hari Ginjal Sedunia. Yang ketiga adalah sales promotion, yaitu Aqua menggunakan promosi penjualan dengan memberikan hadiah bagi yang membeli 4 Aqua kemasan 600 ml dan mengirimkan kode unik berhak menerima 1 kupon undian. Cara ini dilakukan untuk menarik minat pembeli. Selanjutnya ada direct marketing, di mana Aqua menyediakan layanan order langsung pada websitenya. Hal ini dapat mempermudah para konsumen untuk mendapatkan produk Aqua. Argumentasi saya yaitu berdasarkan promotion tools yang dilakukan oleh Aqua, menurut saya teknik yang paling efektif adalah dengan menggunakan advertising, khususnya pada digital advertisement. Karena masyarakat pada saat ini serba internet dan setiap hari menggunakan internet. Dengan adanya iklan Aqua pada media sosial, hal ini dapat mendorong minat konsumen untuk membeli produk Aqua. Selanjutnya, untuk pertanyaan nomor 8 mengenai konseptual push strategi and pull strategi. Yang pertama adalah push strategi, di mana merupakan strategi promosi yang menggunakan tenaga penjual dan juga promosi perdagangan untuk mendorong produk lewat saluran distribusi. Produsen mempromosikan produk pada pedagang besar kepada pengecer, serta pengecer mempromosikan kepada konsumen. Yang kedua adalah pull strategi, merupakan strategi promosi yang menggunakan banyak biaya untuk periklanan dan promosi konsumen demi memupuk permintaan konsumen. Apabila pull strategi ini berhasil, konsumen akan mencari produk dari pengecer akan mencari dari pedagang besar, dan pedagang besar akan mencari dari produsen. Argumentasi saya mengenai hal ini adalah pull strategi, yaitu merek Aqua dapat menguasai pasar hingga saat ini karena merupakan merek pionir untuk air dalam kemasan di Indonesia. Posisi merek Aqua sebagai top of mind kategori produk AMDK menyebabkan merek tersebut terjebak menjadi merek yang generik. Kondisi tersebut menyebabkan konsumen mengidentikan merek Aqua sebagai kategori produk AMDK dan tidak terlalu peduli dengan merek yang mereka terima saat melakukan pembelian. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.